wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa bidatihi wa azwajihi hadratil ajab wa imatin aqul usanni khadim mu'allif fi hadzal kitab syekh wa mustani masyayikhina masyayikh wa ila hajatina syaullana alhamdul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daurin. Amin. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Wa haqiqatun, adapun hakikat itu liwusulihi, karena sampainya seseorang sampai lil maqsadi, kepada tujuan. Wa musyahadun, dan melihat nurat tajalli, akan nur tajalli binjila, dengan jelas. Hakikat adalah sampainya seseorang pada tujuan dan sampainya seseorang pada kemampuan untuk bisa melihat nur tajalli secara jelas. Bait ini masih menjelaskan tentang sebelumnya. Sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat, tentang syariat, thariqat. Nah, kemudian sekarang ini tentang hakikat. Kalau syariat kemarin adalah menjauhi semua larangan Allah, menjalankan semua perintah Allah. Kalau hakikat itu bersungguh-sungguh serius dengan sabar menjalankan perintah Allah dengan cara mengendalikan nafsu, dengan cara menekan hawa nafsu. Nah, kemudian, kalau hakikat itu adalah sampainya seseorang sampainya seseorang sampai kepada tujuan yang dituju. Nah, apa yang dituju dalam menempuh jalan kepada Allah itu adalah ma'rifatullah sebetulnya. Ma'rifatullah dan musyahadah nurat tajalli, menyaksikan nur ketuhanan. Jadi orang disebut sudah mencapai hakikat ketika dia itu sudah ma'rifat. Ma'rifat apa maksudnya? Adalah musyahadatur rububiyah atau apa ya? Jadi melihat apapun itu, melihat fenomena apapun, melihat apapun yang dilihat, itu bahwa di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya apa contohnya kan ya? Paling enak contohnya itu orang lagi gandrung ya, lagi jatuh cinta itu ya. Ini. Siapa kemarin yang pernah jatuh cinta kemarin, siapa ya? Orang kalau jatuh cinta kepada seseorang, itu misalkan cinta kepada si A misalnya, itu melihat bajunya saja, bukan orangnya, baju saja yang terlihat apa? Perasaannya. Seperti melihat orangnya, ya enggak ya? Melihat sandalnya saja itu, wah, rasanya itu kayak seperti melihat orangnya. Nah, kira-kira makrifat kepada Allah seperti itu. Jadi kalau sudah saking dekatnya dengan Allah, sudah saking cintanya kepada Allah, itu melihat apa-apa yang dilihat itu adalah Allah. Lah kalau sudah seperti ini, yang semua hal yang dilihat itu perasaannya adalah melihat Allah, perasaannya, maka orang ini apa ya?
Kadung cinta itu kan nggak ada penderitaan. Apapun terasa senang. Jadi orang yang sudah ma'rifat mahabbah fillah itu nggak bisa susah. Nggak bisa susah. Kalau sudah semuanya Allah. Maka di dalam Quran itu kan apa itu? Tsumastaqamu tanazzalul la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa orang yang istiqomah yang sudah mahabbah itu la khaufun alaihim, tidak pernah merasa khawatir. Khauf itu mengkhawatirkan terhadap hal yang belum terjadi. Waduh nanti gimana ya, gimana. Itu enggak, sama sekali enggak ada perasaan takut seperti itu. Walahum yahzanun, dan tidak pernah merasa sedih. Sedih itu merasakan sesuatu ketidakenaan yang sudah lewat. Waduh kemarin kenapa, itu namanya sedih. Jadi kalau khauf itu ke depan, kalau huzn itu ke belakang. Nah, waliullah, orang yang sudah betul-betul makrifat kepada Allah itu kalau sudah bisa mampu melihat semua hal itu adalah Allah, di balik itu semua adalah Allah, maka orang ini tidak bisa susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali itulah. Kemarin saya ceritakan kalau sampai jatuh cinta, dijewer, dijiwit, sama kekasihnya itu kan nggak terasa sakit, malah semakin bahagia, malah waduh, malah ngangeni dan seterusnya. Jadi wa musyahadun nurat tajalli bin jila, dan menyaksikan nur tajalli. Ada yang mengartikan nur tajalli itu adalah aima yang kasyifu lil qalbi min awarin ghaib. Jadi terbukanya hati terhadap nur ghaib, nur barang-barang yang gaib. Maka orang yang sudah kebuka hatinya, orang seperti ini tuh kadang ada cita-cita bahwa para wali yang bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, ya. Di dalam ceritanya menakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kan ada itu ya ceritanya itu. Ada pedagang, seorang saudagar mau pergi, kemudian ketemu sama Syekh Hamad, nggak boleh pergi karena menurut kasyafnya Syekh Hamad ini bahwa orang ini itu akan dirampok orang, kemudian dibegal, barangnya dirampas, dia sendiri akan meninggal. Menurut catatan di sana oleh Syekh Hamad. Kemudian bingung, sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pergi saja. Nah, suruh pergi karena menurut kasyafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang ini akan selamat. Nah, itu karena melihat catatan yang ada di sono. Jadi sudah kasyaf, sudah bisa melihat begitu. Apa yang terjadi setelah berdagang? Kemudian ternyata pedagang ini siapa namanya? Kok lupa aku ya. Siapa yang biasa baca itu? Di Manaqib kan ada itu ya. Kemudian dia itu ngimpi dirampok orang, kemudian kepalanya ini disembelih orang, kemudian barangnya dirampas dan sebagainya, mimpi. Begitu bangun, loh masih terasa sakit, ternyata hanya mimpi saja. Begitu pulang, lapor kepada siapa ini ya? Kepada Syekh Hamad, apa kepada Syekh Abdul Al-Jailani? Nah, oleh Syekh Hamad suruh suwan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata apa terjadi? Ternyata orang tadi itu didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian takdirnya sana itu dirubah. Yang semestinya itu terjadi secara kenyataan, kemudian dirubah oleh Allah menjadi mimpi, sekedar mimpi. Ada kan ceritanya kan? Ada nggak? Di Manaqib yang setiap bulan sampai baca itu. Nah, kemampuan melihat barang gaib seperti itu terjadi kalau sudah mencapai seperti ini. Nah, cuman begini, teman-teman sekalian begini.
Itu kan namanya karomah. Jangan beranggapan bahwa banyaknya karomah itu berarti menunjukkan tingkat tinggi atau tingginya derajat seseorang, derajat kewalian. Jadi semakin banyak karomah itu bukan berarti semakin tinggi derajat kewalian seseorang. Bisa jadi orang yang nggak punya karomah sama sekali, justru ini tingkatannya lebih tinggi kewaliannya daripada yang banyak karomah. Kenapa? Karena begini, karomah itu terjadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karomah itu diberikan oleh Allah memang kepada yang dikehendaki, kepada orang soleh, orang yang taat, para wali, yang dikehendaki kemudian diberi karomah. Lah, pemberian karomah itu kemungkinan pertama ini untuk menyemangati. Jadi misalkan ada wali mulai kendu dalam ibadahnya, kemudian diberi senang-senang berupa karomah, biar semangat lagi. Bisa terjadi seperti itu. Atau karomah itu diberikan sebagai bukti bahwa amalnya ini makbul. Jadi ciri kalau amal ini diterima itu adanya karomah itu. Bisa terjadi seperti itu untuk pembukti bahwa yang selama ini dilakukan itu memang sudah benar. Karena itulah yang nggak percaya kepada karomah biasanya nggak punya karomah biasanya. Yang ketiga kemungkinannya karomah itu diberikan itu untuk meyakinkan kepada pengikutnya. Jadi kalau pemimpin toreko, pemimpin itu kan kadang diberi karomah hal-hal yang aneh-aneh, tujuannya apa? Untuk pengikutnya ini biar lebih mantap mengikuti kepada. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kemungkinan adanya karomah itu ya seperti itu. Artinya apa? Berarti tidak selalu menunjukkan bahwa orang yang banyak karomah itu mesti menunjukkan bahwa itu semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Bahkan di dalam makalah itu kan ada al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Pernah dengar ya? Min alfi karomah. Istiqomah, justru istiqomah itu penting. Apa? Istiqomah mengabdi kepada Allah itu yang paling penting di dalam tujuan tadi pengabdian dalam ibadah itu penting itu istiqomahnya itu bukan karomahnya. Karena kadang orang diberi karomah tidak diberi istiqomah. Jadi tolong tidak disalahpahami. Contoh lagi misalnya ya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan menampakkan apa? Yang gaib-gaib itu kan di dalam cerita itu. Kemudian menimbulkan dugaan orang loh. Ternyata Nabi Khidir itu lebih mulia daripada Nabi Musa karena yang aneh-aneh yang sifatnya karomah-karomah itu banyak terjadi pada Nabi Khidir. Tapi faktanya apa? Jelas bahwa Nabi Musa bagaimanapun pasti lebih mulia daripada Nabi Khidir. Kenapa? Satu, Nabi Musa ini jelas Nabi. Nabi Khidir itu khilaf. Nabi Khidir kan khilaf. Ada yang mengatakan hanya seorang wali, ada yang mengatakan seorang nabi. Jadi kenabiannya saja diperdebatkan. Ya jelas lebih unggul yang sudah disepakati sebagai nabi. Nabi pasti lebih mulia daripada wali. Dari aspek itu saja jelas. Sekalipun menampakkan banyak karomah tadi itu. Jadi pendek kata itu kesimpulannya. Jadi jangan mohon untuk tidak salah melihat orang itu dilihat dari segi aneh-anehnya itu. Baik, ukurannya itu syariat. Ukurannya itu syariat. Kalau tingkahnya aneh-aneh kok syariatnya nggak benar, berarti bukan wali. Suatu saat kalau nggak salah itu saya Al-Bustami apa itu ya. Itu ngajak muridnya berkunjung ke seseorang yang dikondangkan sebagai wali di sebuah tempat. Ngajak muridnya, begitu sampai, kemudian orang yang dikondangkan sebagai wali tadi itu mau sholat jamaah menuju ke masjid. Di perjalanan, ternyata orang yang dikondangkan wali tadi itu meludah ke arah kanan. Langsung Syekh siapa tadi? Al-Bustami tadi
balik nggak jadi sowan kepada orang yang dikondangkan wali. Kenapa? Karena kesimpulannya pasti bukan wali. Kenapa? Wali itu nggak mungkin melakukan amal makruh. Ngiduk meludah ke arah kanan itu kan makruh. Nah wali itu karena dekat kepada Allah nggak mungkin melakukan perkara makruh, pasti bukan wali. Nah gitu aja. Jadi ukurannya itu syariat. Jangan dilihat dari aneh-anehnya itu, yang khariqul adah, karena khariqul adah itu bisa dipelajari, bisa melalui jin, bisa melalui bahkan setan pun bisa kan, bahkan bukan wiritan kan bisa. Jadi intinya itu. Jadi cara beragama yang syariat thariqah tadi itu ukuran puncaknya sekali lagi bukan pada terjadinya karomah-karomah. Nah, ya tadi maksud tujuan itu ya ma'rifatullah. Ma'rifatullah memandang apapun itu Allah. Melihat adanya corona ini yang dilihat itu adalah Allah. Oh, Allah sedang melihat kipas angin muter. Oh, yang dilihat itu seperti apa? Tadi gambaran tadi itu ya, seperti orang lagi kasmaran melihat apapun barang milik kekasihnya itu seperti melihat si dia secara langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Man romadur lissafinati yarkabu wa yaghusu bahron thumma durron hassola. Man bermula barang siapa itu roma menginginkan siapa man menginginkan durron akan intan permata lissafinati maka kepada kapal atau perahu yarkabu naiklah siapa man. Itu asalnya ya yarkabu lisafinati karena nadhom ini dibolak-balik. Wayagusu setelah naik perahu wayagusu dan menyelam siapa man menyelam bahron ke lautan. Tsumma hassola kemudian menghasilkan siapa man menghasilkan durron akan intan permata. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan intan permata maka dia harus naik perahu kemudian menyelam masuk ke dasar lautan kemudian mengambil intan. Ibaratnya seperti itu. Mafhumnya, kalau ingin mendapatkan hakikat, lakukan syariat, kemudian melakukan torekot, maka kamu akan mendapatkan hakikat. Jadi urutannya seperti itu. Jadi orang melakukan syariat ya mesti pakai hakikat, orang hakikat dia mesti pakai syariat. Sebagaimana penjelasan kemarin. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kadza demikian juga wakadha dan demikian juga seperti apa tadi hakikat at-tariqatu adalah tariqat wal haqiqatu dan hakikat ya akhi hai saudaraku min ghairi fi'li syari'atin dengan tanpa melakukan syariat lan tahsula maka tidak akan berhasil siapa engkau.
Wakadha dan demikian pula at-tariqatu tariqat wal haqiqatu dan hakikat ya akhi hai saudaraku min ghairi fi'li syariatin dengan tanpa melakukan syariat lan tahsula maka tidak akan berhasil siapa engkau ya akhi. Jadi masih menjelaskan tadi tadi kan disebutkan untuk mendapatkan safina, untuk mendapatkan turun intan harus naik perahu, kemudian menyelam, kemudian baru ngambil intan. Nah, di dalam beragama juga begitu. Torekot, hakikat, dan syariat juga begitu. Kalau ingin hakikat, jadi torekot dan hakikat itu tidak akan berhasil tanpa menjalankan syariat. Jadi torekot dan hakikat itu kedua-duanya dapat dilakukan, hanya bisa berhasil kalau tergantung kepada pelaksanaan syariatnya. Artinya nggak mungkin torekot hakikat kalau tidak melakukan syariat. Nah, Karena itu, kalau ada orang beranggapan bahwa orang yang sudah mencapai tingkat hakikat, kemudian dia merasa bebas dari syariat, maka dia adalah dolun, mudilun, mulhidun. Orang ini sesat, menyesatkan, dan masuk neraka selama-lamanya. Kalau dia itu merasa, jadi gampang nih, merasa sudah menjadi wali, karena menjadi wali, maka dia merasa bebas dari melakukan syariat. Nggak sholat, nggak ini, nggak sakar BDW lah. Kalau ada anggapan seperti itu, sesat. Jadi, ya mestinya kalau orang mencapai hakikat itu ya semakin luar biasa oleh memegangi syariat itu. Didawuhkan di dalam syarahnya ini misalkan man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaqa. Barang siapa yang bersyariat tapi tidak berhakikat faqad tafassaqa, maka dia jadinya orang fasik. Di ungkapan lain disebutkan misalnya man tafaqqah wa lam yatasawwaf tafassaqa. Barang siapa yang nyekeli ilmu fikih tapi tidak dibarengi tasawuf, maka jadinya orang fasik. Ilmu fikih tok, atine enggak didandani, jadinya orang fasik, kurang ajar. Pinter tapi minteri. Gambarannya piye? Saya sering contohkan gini. Laki-laki melihat perempuan tanpa ada kebutuhan di ghairil hajah, itu kan haram hukumnya. Jadi tiba-tiba ada cewek di situ sampai lihat aja gitu, itu haram tanpa kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, misalkan transaksi sambil melihat itu kan bisa beli apa, lihat kan mesti itu nggak apa-apa. Itu pun bikotil hajah. Bikotil hajah itu ya kebutuhannya apa gitu, jangan lebih dari itu. Misalkan jual kok mandung, ini berarti sudah di luar hajah. Itu ada hitungannya sendiri, ada dosanya sendiri gitu. Nah, bigotil hajah haram dosa. Pertanyaannya, kalau misalnya saya lihat lewat cermin, cewek di situ saya lihat, hukumnya gimana? Sama. Oh saya nggak lihat kok. Oh saya lihat cermin kok. Nah, ini nurut fikih, ora apa-apa yang saya lihat itu kan cermin. Menurut fikih apa? Enggak apa-apa. Menurut fikih. Tapi orang begini kan kurang ajar. Gitu. Jadi wong nyekeli fikih saja tanpa tasawuf, ya jadinya orang kurang ajar seperti ini. Wandai ngakali hukum. Contoh lagi misalnya orang kaya raya, pedagang kaya raya, biar bebas dari kewajiban zakat,
dijual, kemudian dibeli lagi. Kenapa? Karena syaratnya zakat tijarah, zakat perdagangan itu kan harus 1 tahun nih. 1 tahun kurang 3 hari dijual. Wajib zakat enggak? Enggak, kan belum 1 tahun. Begitu terus, 1 tahun kurang 3 hari atau kurang 1 bulan dijual. Ini secara fikih apa-apa, enggak apa-apa. Tapi secara tasawuf, secara hati, hakikat, ini kan kurang ajar. Jadi man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa. Barang siapa yang berpegang pada fikih saja tanpa melihat hati, tanpa melihat hakikat pengabdian itu kayak apa, ya jadinya orang kurang ajar, fasik. Inilah kira-kira yang terjadi pada ya para koruptor itu kan. Apakah mereka bodoh? Ya pinter, tapi kadang minteri hukum. Jadi hukum direkayasa biar Masya Allah. Jadi makanya tasawuf kudu fikih kudu dibarengi tasawuf, syariat kudu dibarengi hakikat. Sebaliknya man tahaqqaq wa lam yatasyarra faqad tazandaqa. Barang siapa yang berhakikat saja tapi tidak bersyariat, maka dia jadinya itu zindik. Kafir zindik. Zindik gampangannya kebatinan atau apalah. Gak mau sholat, katanya sholat itu tujuannya kan untuk ingat kepada Allah. Sepenting kan ingat kepada Allah. Nah, nggak usah sholat. Nah, jadinya kebatinan akhirnya. Jadi pendek kata, dalam beragama itu 3 hal ini itu mesti terbangun. Syariat, torekot, kemudian hakikat. Hakikat itu ya tadi melihat Allah di balik semuanya ini. Atau begini, torekot itu begini, hakikat itu. Kalau syariat itu diisyaratkan di dalam surat Al-Fatihah misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada kamu ya Allah, na'budu saya menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu saya sholat, saya menyembah, saya ibadah. Na'budu, saya menyembah. Yang menyembah siapa? Saya. Artinya apa? Dalam tingkatan ini, itu dia masih merasa bahwa yang sholat itu dirinya. Yang sholat, yang ibadah, yang berbuat baik itu dirinya, karena kemampuan dirinya. Ini tingkatan syariat. Terusnya ayat itu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu, saya minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dipersembahkan kepada Allah itu sebetulnya bukan karena usaha dirinya, tapi semata-mata karena pertolongan dari Allah. Karena itulah ketika menghadap kepada Allah, dia mengucapkan nasta'in, saya minta pertolonganmu ya Allah, agar saya ini bisa menyembah Engkau. Jadi ada pengakuan bahwa apapun kebaikan yang dilakukan itu semata-mata adalah diciptakan oleh Allah, ditulungi oleh Allah, yang kemarin saya sampaikan diberi taufik, hidayah, dan inayah oleh Allah. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Inilah tingkatan sudah makrifat. Nah kalau seperti ini, kalau sudah nasta'in, itu tingkatannya sudah di atasnya ikhlas itu. Yang mana bisa riya, dia ibadah itu yang dirasakan itu bukan ibadah karena kemampuan dirinya, itu semata-mata karena Allah kok. Yang dibanggakan apa? Nah, akhirnya begitu. Jadi orang hakikat ini melihat apapun itu adalah Allah. Sampai bisa ngaji begini ini ya sekarang ditulungi Allah. Nah, begitu kira-kira. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin
lan tahsula fa'alaihi tazyinun li dhahirihil jali bisyari'atin liyanu raqalbun mujtala wa tazula an zulmatun kayumkina litoriqatin fil qalbi antanzila fa'alaihi. Nah, ini sudah mulai bagaimana sih cara menjalankan syariat thariqat hakikat itu kayak apa. Nah, fa'alaihi maka wajib atas seseorang yang ingin menempuh jalan untuk menuju kepada Allah, fa'alaihi maka itu wajib atas seseorang tazyinun, yaitu menghiasi diri lidzohirihi kepada zohirnya man al-jali yang jelas, menghiasi bisyariatin dengan syariat. Tujuannya apa? Liyanuro, supaya bercahaya. Apa kolbun, hati, mujtala yang dilihat. Apa kolbun? Mujtala yang dilihat. Apa kolbun? Ayundoro. Nah, di samping itu watazula, dan supaya hilang anhu dari kolbun. Apa yang hilang? Apa zulmatun, kegelapan, kayumkina, supaya memungkinkan, litorikotin, bagi torikoh, fi kolbihi, di dalam hatinya man. Apa yang memungkinkan? Apa antanzila, hendaknya menempati apa torikoh. Antanzila, apa hendaknya menempati apa torikoh. Ini dibulak-balik ya, jadi artinya begini, fa'alai tazyinun lidzohiri. Jadi bagi orang yang ingin menempuh jalan menuju kepada Allah, maka langkah pertama adalah alaihi tazyinun lidzohiri bisyariah. Dia harus menghiasi dirinya, zahirnya, badannya ini itu dengan syariat. Artinya apa? Semua perintah syariat harus dilakukan, larangan syariat harus dijauhi. Nah, kalau tujuannya kenapa harus seperti itu? Liyanura qalbun mustala, supaya hatinya itu ada cahaya. Karena begini teman-teman, taat itu memunculkan cahaya di dalam hati. Sebaliknya, maksiat itu memunculkan kegelapan di dalam hati. Nah, manusia itu kan semuanya tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya baik, maka semua anggota tubuh akan menjadi baik. Dalam hadis kan ada itu. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa di dalam anggota tubuh itu ada segumpal daging. Wa idza salahat wa idza saluhat fa saluha jasadakullu. Kalau daging ini bagus, maka seluruh perilaku anggota tubuh ini akan bagus. Fa idza fasadat, kalau segumpal daging ini itu rusak, jelek, maka seluruh perilaku anggota tubuh itu akan menjadi jelek. Jadi pusatnya itu adalah hati. Nah, karena itu hati ini mesti diisi dengan cahaya. Dengan apa? Menjalankan syariat. Jadi setiap sampean melakukan ketaatan, itu ada nur di dalam hati. Sebaliknya setiap melakukan maksiat, itu ada bintik hitam atau kegelapan yang masuk di dalam hati. Karena yang menjadi sasaran dalam agama itu ya hati manusia sebetulnya. Ini yang membedakan antara sampean semua dengan hewan itu kan hati. Kalau dari raganya kan sama, yang bedakan itu adalah hati. Maka yang inti dari kita itu sebetulnya hati.
Artinya mafhumnya kalau nggak punya hati, nggak punya pikiran, dalam kitab-kitab antara hati dengan pikiran itu saling tukar menukar. Kadang dimaknai sama, kadang beda. Pokoknya dianggap sama saja. Pikiran, hati, inilah membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, karena itu tadi kalau pikiran hatinya ini baik, maka semuanya baik, maka hati ini perlu diisi dengan cahaya dengan cara melakukan syariat. Di samping itu tujuan yang kedua adalah watazula anhu dzulmatun. Kita menjalankan syariat itu agar kegelapan yang ada di dalam hati itu kemudian keluar. Nah, setelah keluar kayyum kinali torekotin fi qalbi antanzila, maka baru memungkinkan torikot itu akan bisa manggon di dalam hati. Selama hati ini masih kotor, belum bersinar, maka torikot itu nggak bisa masuk. Nggak ada tempat di sana. Nah, karena itu harus dikondisikan dulu hatinya dengan cara apa tadi? Menjalankan syariat agar hatinya bercahaya dan kegelapan dalam hati hilang. Baru mampu untuk melakukan thariqah. Jadi kalimat terakhir qalbun mujtala, kata-kata mujtala itu tafsirannya maksudnya adalah yang dilihat, artinya yang dilihat oleh Allah, yang menjadi sasaran dari penglihatan Allah itu adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kanjeng Nabi dawuh kan begitu. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada perejengan kamu, perejengan apa ya? Suwarikum, kepada bentuknya enggak. Cantik apa ganteng enggak. Tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah itu melihat kepada hati. Hati ini menjadi objek penglihatan Allah itu hati. Wa amalikum, dan melihat kepada kelakuan kita hari-hari, bukan kepada bentuknya kita. Tapi kita malah terbalik ya. Kita ini lebih baik, lebih banyak sehari-hari ini menghiasi hati apa menghiasi rupa? Jujur. Halo. Sampai ini hari-hari ini lebih banyak menghiasi rupa apa menghiasi hati? Sampai mandi pakaian bagus, bercermin, ini apa? Menghiasi rupa. Pernah nggak kita hari-hari hati ini kita dandani? Setiap hari dipikir hari ini apa ya? Maksiat apa yang saya lakukan ya? Akhlak buruk apa ya yang masih ada di hati? Terus ya sama dengan itulah, kalau sampai bercermin itulah mana yang kurang pas itu kan ya, kalau sampai bercermin itu loh, mau sisiran kan lihat mana yang nggak pas, mana yang masih ya, betul nggak? Nah, itu juga lakukan kepada hati sampean. Perasaan mana yang masih ada rasa benci kepada orang, ada dendam kepada orang, ada iri kepada orang, ada rasa sombong, ada ujub, ada takabur. Itu dicari lah, itu sama dengan sampai berdandan tadi itu. Nah, mestinya kalau kita itu yakin iman kepada Allah, mestinya hati inilah yang menjadi perhatian lebih penting daripada sekedar perhatian rupa. Itu makna yang terkandung di dalam qalbun mujtala. Oke. Sampai sini oke? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wahidihim tariqun min turukin yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakathratil awrati kasaumis shola wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab
litasoddukin bimuhassolin mutamawwala. Oke. Nah, bait ini nanti menjelaskan tentang macam-macamnya orang menempuh jalan kepada Allah. Nanti kita lihat kita ini yang mana nanti. Walikulli wahidin, dan itu bagi setiap individu, walikulli wahidihim, dan itu bagi setiap individu salik, jadi setiap orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah, torikon mempunyai jalan, minturukin dari beberapa jalan, yakhtaru yang memilih siapa wahid atau seseorang, hu akan torik, fayakunu maka ada siapa man, minda dari inilah torikoh, itu wasilah sampai siapa man atau wahid tadi, likulli wahid. Saya ulangi, walikulli wahidin, dan itu bagi setiap individu ahli salik, torikun ada jalan atau bermula jalan, minturukin dari beberapa jalan, yakhtaru yang memilih siapa kulli wahid, memilih akan torik, fayakunu maka ada siapa wahid, minda dari inilah toriko itu wasilah sampai siapa kulli wahid. Artinya masing-masing kita atau masing-masing orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jalan masing-masing yang dipilihnya untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi enggak sama. Masing-masing orang itu berbeda-beda jalan untuk menuju kepada Allah. Ini kitab ini semakna dengan ngendikai Roma Irama apa? Jalan menuju apa? Roma. Ya. Gimana itu? Jadi setiap orang itu memiliki jalan dari beberapa jalan yang ia pilih untuk bisa menuju kepada Allah. Contohnya, kajulusihi seperti duduknya seseorang, bainal anami di antara masyarakat atau di antara manusia, murabbian dalam keadaan mendidik siapa man. Contohnya adalah ada seseorang yang dia memilih hidup di tengah masyarakat untuk mendidik masyarakat. Gampangannya kiai. Ini dalil kiai ini. Jadi kiai itu dia hidup di tengah masyarakat sambil mendidik masyarakat untuk menuju kepada Allah. Itu adalah salah satu jalan cara untuk bagaimana dia bisa beramal menuju kepada Allah. Guru, dia duduk hidup bersama dengan murid-muridnya, mendidik untuk menuju kepada Allah. Itu adalah thariqah untuk jalan menuju kepada Allah. Contohnya lagi, wa kakasrotil aurati, dan seperti memperbanyak wirid, kasaumi seperti puasa, as-sholah dan sholat. Ada lagi orang yang memilih memperbanyak wiridan, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat. Ini ahli ibadah. Dia nggak ngulang, nggak jadi kiai, tapi ibadah saja. Wiridan saja. Wiridan dengan zikir itu beda. Zikir kalau dilanggengkan terus-menerus namanya wirid. Ngaji begini nih, kalau dirutinkan terus namanya wiridan. Jadi wirid itu wiridan itu adalah perilaku ibadah baik yang dilakukan terus-menerus secara kontinu istiqomah, itu wirid namanya. Orang setiap ba'da misalnya subuh selalu baca ini wiridan namanya.
Orang setelah pada subuh selalu ngaji tafsir, berarti wiritannya adalah ngaji tafsir. Jadi wiritan itu pokoknya sesuatu yang dilanggengkan terus-menerus. Oke. Contohnya lagi wakahidmatin linnasi, dan seperti berkhidmah atau melayani linnasi kepada manusia. Wakahidmatin linnasi, dan seperti berkhidmah atau melayani kepada manusia. Ini mungkin ya para khotim-khotim kiai itu masuk. Khotam-khotam kiai. Kiai kan biasanya punya pembantu, punya supir, punya tukang ini ya. Itu bisa jadi itu adalah thariqah yang ia tempuh untuk bisa menempuh menuju kepada Allah. Dengan cara ngabdi nanggone kiai. Khidmah. Wallahu alam, apa bisa dimaknani juga begini. Ini bisa dalile para pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai kelurahan apa-apa yang melayani kebutuhan masyarakat, butuh ngurus KTP dilayani, butuh ini dilayani dengan ikhlas, itu adalah thariqah untuk dipakai ibadah menuju kepada Allah. Jadi tergantung siapa kita dan apa yang kita pilih sebagai jalan untuk menuju kepada Allah. Itu tidak harus wiritan saja, enggak. Tidak harus ngaji, tidak harus ngulang aja, tidak. Semuanya, apapun aktivitas manusia asalkan halal, itu adalah menjadi sarana untuk bisa kepada Allah. Contoh lagi malah ini nih. Walhamlil hatab, dan seperti orang yang membawa kayu bakar, litasoddukin, untuk bersedekah bimuhassolin, dengan menggunakan perkara yang dihasilkan, mutamawwala, yang dihargai, muhassol, mutamawwala, yang dihargai berupa harta benda, muhassol. Contohnya lagi seperti orang setiap hari pergi ke hutan, nyari kayu bakar, kemudian dipikul, dibawa pulang, dijual. Sebagian untuk makan dirinya, sebagian litasoddukin bimuhassolin, dipakai untuk bersedekah dari hasil yang dijual tadi itu. Paham gak nih ya? Kalau di Jakarta kira-kira gojek keluar, dapat uang, sebagian untuk kebutuhannya, sebagian dipakai untuk ini, bagian dari thariqah, jalan wusul untuk bisa menuju kepada Allah. Pendek kata, profesi apapun, pekerjaan apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan, itu bisa dipakai untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di dalam semua aktivitas, ini sebagian orang menyampaikan begini, sebagian ulama, semua aktivitas di dunia ini yang halal ya, itu pasti ada walinya. Kita nggak tahu. Orang yang dikasihi, yang kekasih Allah di dalam semua aktivitas. Di tukang becak mungkin ada walinya, tukang ojek ada walinya, guru mungkin ada walinya, kiai apalagi ada walinya, orang ahli thariqat apalagi mengikuti itu, kemudian apalagi santri ada walinya. Jadi semua tuh ada walinya, ada kekasih Allah yang ada di situ. Karena itu kita tidak boleh meremehkan profesi atau pekerjaan siapapun. Siapa tahu itu adalah wali dan sebagainya. Jadi pendek kata, aktivitas kita sekali lagi, apapun kita lakukan, kita nanti ditakdirkan jadi apapun,
Pokoknya itu jadikan sebagai perantara jalan untuk menuju kepada Allah. Pastikan apapun dilakukan mengandung nilai ibadah. Lakukan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Kemudian didorong dengan niat yang baik untuk mencari ridho Allah. Nah, untuk bisa dua ini harus diilmoni. Harus didasari dengan ilmu. Karena itulah belajar itu wajib hukumnya. Pertanyaannya, apa yang wajib dipelajari? Bukan semua ilmu. Yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Yang wajib dipelajari adalah ilmu yang terkait dengan apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita sedang punya profesi sebagai tukang ojek, ya tukang ojek itu harus diilmoni. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, itu diilmoni. Kemudian konsisten lakukan di situ, siapa tahu di situ adalah perantara untuk menjadi wali, misalnya begitu. Menjadi santri juga begitu, diilmoni, menjadi guru nanti kalau menjadi guru, menjadi tukang, menjadi petani dan seterusnya. Oke. Ini terakhir. Bapak nambah sedikit ya. Man roma ayyas luqtariqal auliya falyahfadhun hadhil wasoya amila. Man bermula barang siapa itu roma menginginkan siapa man menginginkan ayyas luka menempuh siapa man menempuh tariqal auliyai jalannya para wali la ya falyahfadhun maka jagalah, maka sungguh jagalah siapa man menjaga hadhil wasoya terhadap inilah beberapa wasiat amilan dalam keadaan mengamalkan siapa man. Barang siapa yang menginginkan untuk menempuh jalan kewalian, lakukan 9 wasiat ini. Halo? Jadi kalau sahabat ingin jadi wali, lakukan 9. Nanti ada 9, 1, 2, 9. Lakukan. Insya Allah besok dilanjutkan. Yang pertama adalah at-taubah. Besok insya Allah pada pertemuan besok. Ada 9 wasiat yang direkomendasikan oleh musannif kitab ini kalau ingin menempuh jalan untuk menuju kepada kewalian. Semoga kita bisa melakukan, diberi pitulung, taufik, hidayah, inayah oleh Allah untuk bisa melakukan semuanya ini. La haula, tidak ada daya untuk menghindar diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhiru kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.